ada kegiatan-kegiatan pembangunan di pemerintah Kota Metro tidak sinkron antara hasil pada sejauh kita Nabi Muhammad. 4 anggota DPRD Dapil 3 Kecamatan Metro Timur menggelar reses guna menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Metro Timur itu dihadiri Wasis Riyadi dari fraksi PKS, Abdul Haq dari fraksi Nasdem, Basuki dari fraksi PDIP, serta Amrullah dari fraksi Demokrat. Reses bertujuan mensinkronisasikan sejumlah program pembangunan 2021 serta membahas kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir di tahun 2020. Hasil pembahasan reses bakal diinput secara menyeluruh dan menjadi bahan pertimbangan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Musrembang yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Metro. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Tanpa kehadiran Bapak Ibu di aula ini, maka pemerintah Kota Metro tidak dapat melaksanakan pembangunan secara maksimal. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian kita dapat memanfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin juga. Artinya hal-hal barangkali yang menjadi hambatan di bawah bisa juga dipertanyakan di sini, mumpung ada wakil rakyat yang hadir di tengah-tengah kita. Mungkin itu saja sekedar sambutan singkat saya karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan hujan pada malam hari ini akan membawa berkah untuk pelaksanaan kita acara kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh fraksi Partai Nasdem, Abdul Haq. Untuk memberikan masukan atau informasi, namun sebelumnya Metro Timur ini ada 6 perwakilan dari Metro Timur, cuman yang 2 melaksanakan reses tersendiri. Nah, yang hadir pada malam hari ini dari sebelah kiri saya yang pakai peci, Pak Baskarno, lupa jadi Basuki dari fraksi PDIP. Terus yang sebelah kiri saya Pak Amrullah dari fraksi Partai Demokrat. Sebelah kanan saya Pak Wasis, tak asing lah ya, orang Metro Timur, mantan camat dari fraksi PKS. Saya sendiri Abdul Haq dari fraksi Nasdem. Kita nikmati saja dengan cuaca yang cukup sejuk. Di malam hari ini kita coba akan melakukan suatu kegiatan reses yang perlu kami sampaikan. Jadwal reses di DPRD itu 1 tahun 2 kali Pak Wasis, 2 kali. 2 atau 3? 3 kemarin. Nah, jadi ini nampaknya yang menjadi kesulitan bagi kami, reses yang pertama kemarin bulan 2019 ya. Nah, Desember. Kemungkinan itu bisa kita coba nanti ambil datanya terkait dengan pokok-pokok pikiran daripada kawan-kawan anggota DPRD. Ditambah dengan pada malam hari ini, insya Allah ini masih agak keburu kalau ini dipercepat karena tanggal 20 ya, kami dibatasi limit waktu untuk memasukkan program-program hasil reses. Karena untuk diketahui APBD Lampung Tengah itu atau program daripada salah lagi saya masih Metro, ada mantan pegawai Lampung Tengah di Lampung Tengah. Jadi di Metro ini tadi sudah dilakukan suatu pertemuan forum di OPD dan sudah mulai diadakan penajaman program-program yang muncul dari Musrem. Nah, kita diberi juga kesempatan hasil reses kita untuk kita masukkan juga. Namun harapan saya, karena mengingat anggarannya sangat terbatas, saya
lebih cenderung dengan hasil riset kita yang lalu itu kita pertajam. Kalau itu masih merupakan belum merupakan skala prioritas, kita munculkan. Tapi kalau itu sudah, kita pertajam. So, kalau semakin banyak juga nanti bukan lagi program tapi daftar keinginan. Nah, tapi kita diskusikan, bukan arti menutup program-program yang Bapak akan sampaikan kepada kami untuk kami teruskan kepada pemerintah daerah. Program-program dari Bapak sekalian. Namun demikian, harapan kami juga dalam pertemuan resesi ini bukan terpusat dalam cara kita berpikir adalah suatu program kegiatan, program pembangunan. Kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya informasi yang perlu kita luruskan, yang perlu kita sampaikan ke pemerintah daerah. Tentunya ini juga bisa kami terima dari Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, perlu juga kami sampaikan terkait dengan masalah hasil musrem yang sudah disampaikan ke pihak kecamatan dan disampaikan ke Bapeda. Tentunya nanti akan diadakan satu penajaman kembali, karena kemungkinan usulan kita itu sangat lebih membutuhkan. Ini juga harus perlu kita pertimbangkan. Tapi mudah-mudahan ini sekedar informasi saja untuk tidak terjadi suatu kekecewaan daripada kita, karena mengingat batas-batas anggaran yang sangat terbatas. Ibu dan Bapak sekalian, yang selanjutnya juga perlu juga kita ingin sampaikan kepada sekalian, kita berharap karena ini terjadi suatu musibah di Kota Metro, khususnya di Metro Timur ini, di belakang SMA Yos, itu yang paling dahsyat mengalami banjir. Nah, program-program di Kota Metro ini nampaknya juga sebagian besar nanti akan tercurah kepada kegiatan-kegiatan drainase. Nah, ini juga yang perlu juga kita menjadi pertimbangan kita, andai kata nanti program-program Bapak belum masuk. Tapi kita berharap dari kegiatan-kegiatan yang dimunculkan, mudah-mudahan ini akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Saya kira sementara yang dapat saya sampaikan, masih dari kawan-kawan yang hadir dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan musrem pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakat Metro Timur khususnya. Demikian bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan anggota fraksi Partai Demokrat Amrullah. Bapak Aziz Mabrur Esos, dan saya akhiri. Yang terhormat rekan-rekan dari DPRD Kota Metro maupun juga dari Sekretariat DPRD Kota Metro, yang terhormat Bapak Camat Metro Timur, yang terhormat kemudian dari instansi terkait, dari daftar hadir tadi dari Dinas TNI dan Tata Ruang, kemudian dari KPK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian dari kelurahan baik Yosorejo, Tegosari, dan Giring Mulyo, juga rekan-rekan kawan-kawan dari Pamong dan warga hadirin sekalian. Terima kasih telah berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka reses bersama yang diadakan oleh kami DPRD Kota Metro untuk
menjadi pokok pikiran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 yang akan datang. Sekedar untuk ada itu agak berlebihan. Itu untuk percepatannya beberapa waktu terakhir, kemudian sudah ada komunikasi susulan, itu sudah dianggarankan oleh pemerintah Kota Metro sebesar kurang lebih 67 miliar. Yang dari hasil komunikasi terakhir antara eksekutif dan legislatif kemarin itu untuk teknis agar anggaran ini dapat dipergunakan untuk penanggulangan banjir, itu legal formilnya itu akan dibicarakan bersama. Yang pasti secepatnya anggaran tersebut akan digulirkan. Karena dia sumber anggarannya dari Silpa, sisa lebih anggaran periode sebelumnya, makanya dibutuhkan prosedur hukum yang juga jangan sampai menjadi kesalahan juga karena administrasi, kemudian akhirnya nanti berbuntut masalah hukum. Yang pasti komitmen dari eksekutif yang disampaikan oleh bukan hanya Pak Wali, Wakil juga tadi sempat berbincang dengan Pak Sekda, itu akan secepatnya ditentukan langkah-langkah agar anggaran tersebut dapat didistribusikan untuk penanganan banjir. Dan salah satunya yang akan menjadi prioritas karena eksekutif sendiri kemarin turun langsung itu di sekitar wilayah SMA Yosudarso, kemudian juga daerah Mantri Pak Ngatijo, itu akan mudah-mudahan bukan hanya sepotong, namun nanti akan dituntaskan sehingga daerah di sekitar SMA Yosudarso itu tidak banjir. Kemudian untuk daerah-daerah yang lain akan menyesuaikan anggaran dan kemudian juga akan menjadi prioritas utama untuk tahun 2021 yang akan datang. Mudah-mudahan kenapa daerah Yosudarso itu diprioritaskan? Pertama memang dari eksekutif sendiri, kepala daerah itu terjun langsung ke lokasi. Makanya itu diprioritaskan karena amat jadi teramat sangat lucu ketika sudah datang kemudian nggak ngapa-ngapain. Sama seperti kami juga yang hadir di sini. Ini mohon pemahamannya, pengertiannya juga dari rekan-rekan perencanaan, Bapeda, dinas-dinas terkait, bahwasannya jadi percuma ketika kami juga hadir di sini terus nggak ngapa-ngapain. Karena tidak ada kesepemahaman dan saling paham posisi masing-masing juga dari rekan-rekan OPD. Untuk itu juga mohon harapannya pokok-pokok pikiran yang didapatkan melalui reses ini dapat diprioritaskan juga dari rekan-rekan OPD. Karena ketika sudah kemudian minta usulan, tapi hanya sekedar tidak jadi kenyataan juga. Kami juga di sini lucu, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi siang, kan lucu juga kalau nggak ngapa-ngapain. Namun juga harus terjadi perimbangan juga, mana yang prioritas. Ini daftar prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Haq tadi, bukan daftar keinginan. Karena tentunya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada dari APBD Kota Metro itu sendiri. Jadi besar harapannya dari rekan-rekan sekalian yang hadir di sini ya kita saling asih dan asuh, karena kami pun di DPR ini ya wakil rekan-rekan sekalian juga, baik memilih ataupun tidak memilih. Jadi artinya apa yang kami lakukan ini ya kepanjangan tangan dari kawan-kawan sekalian, jangan dimaknai. Dan ini juga kan bukan untuk pribadi, bukan untuk kepentingan artinya kelompok tertentu,
Tapi kembali ke skala prioritas, harapannya seperti itu, mudah-mudahan dapat disikapi secara lebih arif dan bijaksana. Karena saya pribadi dari awal sebelum dilantik dan ketika setelah dilantik, komitmen saya kepada partai, kepada ketua saya yang hari ini adalah wakil wali kota, insya Allah saya nggak bakal ribut masalah jabatan, masalah uang, tapi saya akan siap ketika berbicara nilai-nilai mengenai tugas pokok dan fungsi. Karena amat jadi sangat teramat lucu ketika saya mahasiswa, saya teriak terjadi perubahan. Ketika saya menjadi kontraktor, di sini ada kawan-kawan saya dari OPD juga, ada Mbak Dewi, ada Mbak Isbani, saya minta untuk pribadi, itu dikasih. Jadi lucu, ketika saya minta untuk orang banyak, juga bukan untuk menguntungkan diri sendiri, itu menjadi nggak dianggap. Terasa terlalu sakit, marah, dan saya rasa tepat. Karena itulah tugas pokok dan fungsi utama salah satunya dari saya dan kami yang hadir di sini pada malam hari ini. Saya kalau mikir, saya minta kerjaan untuk diri sendiri dengan untung puluhan juta, ratusan juta itu dikasih oleh eksekutif, dikasih oleh pemerintah, diberikan oleh kepala daerah, dibeli oleh kepala dinas, dan bukan mengada-ada. Tapi kenapa begitu menjadi anggota DPR yang minta untuk kepentingan kita bersama, itu kalau sampai nggak dianggap, terlalu sakit. Ambil aja tim DPR itu buang sekalian. Iya, hendaknya kita sama-sama di sini berimbang lah. Karena bagaimanapun juga hari ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwasannya pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif. Ya, yuk, jadi harapannya rekan-rekan di sini yang disampaikan memang prioritas, dan mudah-mudahan prioritas hari ini ketika ini terjadi banjir adalah kaitannya dengan drainase. Mudah-mudahan dapat sinergis apa yang didapat dari reses pada malam hari ini dan juga hasil daripada musrenbang yang sudah dilalui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu disambung dengan anggota fraksi Partai PDIP, Basuki. Semuanya, tapi pun pertemuan malam ini dan pertemuan reses sebagai Rutan Metro teragendakan tanggal 2020 reses juga di Rutan Metro. Bapak Ibu sekalian, kami siap mendengarkan abu dari OPD. Kalau boleh saya kenalkan, ada Mbak Fatma dari nanti di potret. Ini menjadi satu agenda, ini menjadi satu catatan buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita karya hadir Mbak Dewi, kemudian tentang fisik dan sebagainya ya. Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abrizal, Pak Abrizal. Terima kasih. Dinas Distribusi Daerah tidak hadir? Belum? Kita tunggu. Ada Pak Lurah Iring Mulyo, Pak Selamat, ada perundang-undangan reses. Bapak Ibu tidak perlu panjang lebar, silakan Bapak Ibu nanti sampaikan permasalahan di lingkungan masing-masing, masalah lain sebagainya, monggo silakan. Kami siap untuk mendebatani dan kami siap untuk perpanjangan tangan dari Bapak Ibu sekalian selaku warga Kecamatan Metro Timur. Itu saja dan kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan organisasi perangkat daerah Kota Metro yang hadir malam hari ini, yang kami hormati pula para lurah dan perangkat kelurahan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang lebat ini bermanfaat. Itu doa kita biar terhujan Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak sekalian, sekarang tiba waktunya bagi kita semua. Kami sampaikan bahwa yang kita lakukan satu. Silakan nanti kami berikan. Bapak Ibu untuk mengusulkannya. Namun tadi disampaikan pula untuk usulan program dan kegiatan akan dilaksanakan Dewan sebagai fungsi anggaran. Kemudian apabila ada permasalahan dilaksanakan oleh Dewan malam hari ini. Kemudian karena terbatasnya waktu dan kesempatan malam hari ini, kami berjasa untuk kita semua. Tapi pun Lurah Tejo Agung Suparyono mengajukan usulan berupa normalisasi sungai dan pembangunan drainase di beberapa titik daerah langganan banjir. Yang prioritas insya Allah akan diakomodir, akan tetapi pada saat musren di musren kecamatan itu penanganan banjir itu akan diutamakan melalui silva. Jadi Pak, dari titik banjir yaitu normalisasi perbatasan Lampung Timur dan Tejo Agung Utamametro itu kalau bisa itu dilaksanakan tahun ini, karena kalau tahun 2001 nanti pasti akan banjir terus Pak itu Pak, dan harapan seperti itu. Kemudian juga ada yang 5 titik pintu air itu juga saya harapkan di tahun ini juga, karena dikhawatirkan apabila air sudah naik di bantaran sungai itu nanti akan masuk juga Pak, akan masuk ke perumahan warga. Kemudian yang satu lagi kemarin yang dimasuk ke prioritas itu pembangunan pagar ataupun gapura dan gedung PKK Pak, karena itu setiap kali hujan itu gedung PKK ataupun kelurahan itu akan selalu tergenang banjir. Jadi bisa yang dihotel roboh, karena setiap hujan sebentar saja di depan Pertamina itu pasti terkena banjir. Kemudian saya alihkan dari yang akan dijadi oleh silva, saya alihkan, saya tambah kemarin Pak, karena itu masuk ke prioritas. Jadi yang pertama itu ada pelebaran jalan, pemuda tembus jalan ABRI. Itu intensitas kendaraan sudah tinggi Pak, karena itu arah untuk anak-anak sekolah. Jadi saya harapkan itu juga kalau bisa juga tahun ini gitu Pak, bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Tejo Agung sangat banyak sekali Pak. Artinya daerah hampir rawan banjir. Kemudian drainase juga bisa dibilang masih sekitar 50 ataupun 60% Pak. Banyak sekali. Bahkan yang mau masuk ke perumnas saja itu sedikit. Itu aja belum ada drainase. Jadi kami harapkan nanti juga ada usulan-usulan yang nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti dapat diakomodir oleh bapak-bapak sekalian dari tambahan yang selain yang prioritas. Dan laporan kemarin ditinjau dengan Pak Wali, Pak Wakil dan seluruh kepala. Kemarin disisir dari belakang Yos sampai ke Taman Jaya Utara. DPRD berharap usulan yang diajukan menjadi kebutuhan prioritas mengingat keterbatasan anggaran. Sementara, menanggapi persoalan daerah rawan banjir, DPRD Kota Metro memberi catatan kepada Dinas PUPR terkait normalisasi jangka panjang sejumlah sungai yang melintas di Bumi Saiwawai. Yang saya hormati Bapak Camat, beserta jajaran dan perangkatnya, dan yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di ruangan ini pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak Dewan yang terhormat, saya hanya mempertajam berkaitan dengan apa yang sudah dimasukkan di dalam program daripada tahun 2020 berkaitan dengan pembangunan yang ada perbatasan antara Iringmulyo dan Yosodadi. Yang saya lihat yang sudah disepakati itu adalah pembesaran gorong-gorong maupun drainase saluran jembatan itu hanya sampai belakang Gudang Empang, ya, yang saya lihat. Nah, kalau hanya sampai belakang Gudang Empang, gorong-gorong yang ada di belakang wihara ini tidak dibesarkan atau tidak dibuat gorong-gorong lagi, maka yang jadi korban lebih parah dari tahun ini adalah Yosodadi. Perumahan banyak betul itu warganya, itu paling banyak ketimbang warga yang. Normalisasi anak sungai Batanghari dan sekampung menjadi cara efektif dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan saat musim hujan. Pengerukan yang diperkirakan sepanjang aliran sungai yang melintas di Kecamatan Metro Timur bakal dilakukan bertahap itu mengantisipasi luapan air saat hujan. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kapasitas saluran sungai yang mengalami pendangkalan. Normalisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan daerah langganan banjir, khususnya pemukiman dekat bantaran sungai. DPRD berpesan kepada OPD terkait memperhatikan setiap usulan yang disampaikan masyarakat agar tak terjadi miskomunikasi pelaksanaan pembangunan. Baik, pada malam hari ini kami anggota Dewan Dapil 3 Metro Timur memenuhi amanah undang-undang terkait dengan proses perencanaan sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan 2021. Terkait dengan fasilitas pendidikan, mengingat kita ini visinya adalah kota pendidikan, tentunya wali kota juga harus komit. Kami selaku anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya selaku budgeting, kami pada malam hari ini menampung aspirasi masyarakat. Dari beberapa aspek, pada malam hari ini kebetulan mayoritas didominasi usulan fisik drainase, termasuk drainase yang mendukung air yang meluap melintasi fasilitas pendidikan. Ini akan diusulkan untuk revitalisasi penuntasan endapan yang di drainase supaya airnya jalan sehingga fasilitas pendidikan tidak banjir. Ini dibahas pada malam hari ini. Itu untuk wacana waktunya butuh berapa tahun Pak untuk pembenahan proses pendidikan sendiri? Sesuai perencanaan yang pada prinsipnya itu harus tuntas, itu sebenarnya kan ada beberapa tahapan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau memang RSKPD itu memiliki program 5 tahunan, sebenarnya ya bertahap pula selama jangka pendek selama 5 tahun. Karena sesuai dengan keuangan yang ada, tidak bisa sekaligus tuntas, tidak bisa karena kemampuan keuangan terbatas. Nah, untuk tahun ini kita mencoba khusus untuk Iring Metro Timur ini tetap juga terbagi dari beberapa kelurahan untuk menuntaskan drainase itu. Tapi khusus untuk pendidikan di sini sementara ini akan menuntaskan drainase yang menampung pembuangan dari jalan-jalan, termasuk jalan yang berada di Ayani, kemudian Iringmulyo, dan jalan stadion. Itu yang akan dituntaskan. Itu saja.